Ki, beneran nih mentakdir gue. Iya, sekalian ajak Mel ya. Yaudah yuk. Mana sih Mel? Oh, mungkin Mel pergi makan siang duluan kali, Pak. Ya udah kalau gitu kita makannya di kantor aja ya, biar saya minta OB buat pesenin makanannya. Ya udah kalau gitu. Mas Adi. Iya Pak. Iya, ada apa Pak? Tolong pesenin saya makanan kayak biasa ya. Oh, baik Pak. Saya tunggu di pantry ya. Baik, saya permisi Pak. Ya. Apa dong? Udah boleh nggak formal kan lagi ngajam kerja. Gue lihat-lihat akhir-akhir ini Mel kerjaannya bagus banget loh, Ki. Ya, tapi kan tetap dia harus jaga kesehatan. Dia harus makan teratur, jam makannya juga harus tepat waktu. Ya kayak sekarang kita ini. Perhatian banget sama Mel, Ki. Ya, gue perhatiin sama semua karyawan gue, termasuk lo. Tapi ngomong soal si Mel, gue jadi keinget sama omongan si Tristan. Tan? Loh, Ki, baru balik loh? Iya nih, gue bisa handle semua kerjaan gue. Ya gara-garanya sekretaris gue malas-malasan ngerjain kerjaannya. Maksudnya Mel. Siapa lagi kalau bukan si Comel? Gue gak ngerti deh sama kalian. Asli Mel, dia juga cerita sama gue kalau dia senewan kalau kerja sama lu. Coba deh lu ngomong sama gue, emang dia di sana gimana sih kerjanya? Gue yakin kok Mel itu pasti nggak mungkin asal-asalan lah kerja di kantor. Ya walaupun memang itu kantor bokapnya. Justru itu, Tan. Dia ngerasa kantor itu kantor bokapnya. Makanya dia malas-malasan, manja. Ya udah, pas dikasih kerjaan ini itu, dia ogah-ogahan. Kalau menurut gue lu yang keterlaluan. Enggak, Gini, coba sekarang lu kasih space buat adaptasi buat Mel. Karena gimana pun juga ya suasana kerja kantoran itu suasana yang baru buat dia. So I think just give her some space to adapt. Dan gue yakin 1 minggu dia bisa ngikutin ritme kerja lo. Lo yakin? Yakin lah, gue kenal baik sama dia. She is very smart. Pokoknya ingat omongan gue, 1 minggu Mel pasti bisa lebih baik. Lo suka sama Mel, bro. Makanya lo bela-bela yang lakuin kayak gini. Ki, tapi dari cerita lo ya, gue setuju sih kalau misalkan Tristan itu ada rasa ke Mel. Kalau enggak ya kenapa mesti sampai segitunya? Mau mereka ada rasa kayak, mau mereka jadian kayak, enggak kayak bukan urusan gue. Gue cuma peduli sama kerjaannya Mel. Tapi jadi bagus dong. Sekarang Mel bisa jadi dari yang manja, lebih dewasa, bertanggung jawab gara-gara dengerin omongan Tristan. Ya kan? Nggak kayak pas sama lo. Yang ada Mel uring-uringan, terus dipanas kuping gue dengernya. Ya, gue lihat sih emang perubahan sikap Mel drastis banget. Gue juga kaget sama kerjaannya dia yang tiba-tiba bagus. Kalau misalkan dia berubah jadi bagus kan nggak apa-apa dong, masalahnya apa? Awas aja. Kalau si Comel dekat sama si Tristan, terus bikin kerjaannya dia nggak bagus, berantakan, gue kasih SP dia. Ntar malah sibuk pacaran mulu lagi. Ki, lo nggak lagi cemburu kan gara-gara ngeliat Comel deket sama Tristan? Apaan sih lu ngaco aja kalau ngomong.
sekali lagi lo ngomong gak bener, gue kasih SP lo. Lu mah mentang-mentang atasan ya. Dikit-dikit SP, dikit-dikit SP. Serius lo gak mau dikasih SP? Emang tau SP apaan? Surat peringatan. Sepatu putih, kalau gak mau ya udah. Ya, kalau itu mau Boski, mau banget. Tadi udah bilang gak mau, enggak. Oke, time is up. Waktunya kerja lagi. Suster lagi tidur. Anak buah Bu Lisa di depan sana semuanya. Ini kesempatan buat aku kabur dari sini. Aku nggak boleh diam di sini. Aku harus bisa kabur dari sini dan mencari Arga. Tapi gimana caranya? Aku bisa cari Arga. Udah aku cek rekaman CCTV yang Bu Lisa minta, tapi nggak ada yang janggal ya. Coba aku akses rekaman CCTV hari ini supaya aku bisa ngecek gerak-gerik Pak Endarto dari sini. Anak buah Bu Lisa di depan sana semua. Aku harus kabur lewat jalan lain. Mau tamat sih. Rusman! Ya Bu. Semoga mereka nggak nyusul aku. Aku harus bisa ketemu sama Arga. Aku harus mencari Arga sampai ketemu. Aku nggak ingin Arga menderita gara-gara ulah si Lisa. Aduh. Aku harus bertahan. Gak boleh menyerah sampai di sini. Pokoknya aku harus bisa bertahan demi Arga sampai ketemu Arga. Jadi begitu Pak Arga. Kalau semua rencana ini bisa kita berjalan, profit perusahaan pasti akan meningkat secara signifikan. Kenapa dari tadi perasaan gue nggak enak? Gue jadi nggak bisa konsen sama sekali. Fotonya Bapak jadi basah. Nggak biasanya gue kerja sampai ceroboh kayak gini. Perasaan gue juga dari tadi nggak tenang. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Bapak? Aku harus cari tahu gimana kondisi Bapak sekarang. Saya permisi dulu ya. Saya ada kepentingan mendadak. Baik. Kalian lanjut aja meetingnya. Nanti kasih laporannya ke saya. Baik Pak Arga.
kemana buru-buru banget? Saya ada urusan penting. Terus sekarang mau kemana? Iya Dewi? Iya, saya udah baca semua. Emang jadwal meetingnya hari ini. Tapi nggak bisa, Rusman tuh saya suruh balik ke apartemen, ada urusan yang harus diurus. Sekarang berarti Bang Rusman ada di apartemen. Gue harus buru-buru ke sana. Ya udah kamu sambungin ke line telepon kantor saya. Ya udah deh. Ya ampun. Kasihan banget bapak itu. Apa mungkin bapak itu adalah korban tabrak lari?